beternak itu tidak terlalu jorok karena kita berfokus pada ayam yang tentunya pasti ada kotorannya. Beternak itu menjadi happy jika kita tahu caranya. Beternak itu juga bisa membuat suatu profit yang bagus untuk kita. Jika kalian sudah jenuh seperti saya dulu, usaha di kantor, memajukan kesejahteraan kantor, kenapa kita tidak mencoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tama Farm. Saya Sabta Pratama, selaku pemilik dari Tama Farm. Lokasi Tama Farm berada di Gunung Sindur, tepatnya di Kampung Pedorenan. Di sini Tama Farm sendiri fokus untuk pembesaran ayam, pembuatan DOC, penjualan pakan, dan juga sebagai konsultan untuk di peternakan mandiri. Jenis ayam kita di sini adalah ayam kampung KUB, ayam asli Indonesia yang dikeluarkan langsung dari Balai Peternakan di Indonesia. Di sini saya mulai peternakan ayam kampung KUB khususnya kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahunan. Sebelumnya saya ini adalah pekerja di suatu kantor. Berhubung saya sudah bosan bekerja di kantor, saya memberanikan diri untuk usaha di dunia peternakan. Sebelumnya juga saya tidak ada basic untuk peternakan karena hobi beternak ayam, khususnya ayam Bangkok dan ayam kampung dulu. Jadi setelah berhenti bekerja, saya mencoba untuk peternakan ayam kampung tanpa didasari dengan pendidikan peternakan. Dan alhamdulillah sekarang masih berlanjut untuk di peternakan ayam KUB sendiri. Setelah saya berhenti bekerja, saya belum ada pikiran atau terpikir untuk usaha apa. Akan tetapi setelah merenung dan ibadah secara istiqomah, saya pun berpikir kenapa tidak mengembangkan hobi saya, yaitu beternak ayam. Dan dulu ayam saya sendiri tidak terlalu banyak maksud saya, dan modal pun tidak berani saya keluarkan karena saya belum bisa mengeluarkan suatu modal tanpa didasari dengan peternakan dan pemasaran yang kuat. Jadi saya bertahap untuk pembesaran ayam, lalu saya jual ke pasar. Setelah ada hasil, baru saya memberanikan diri untuk peternakan medium atau middle, ataupun yang sedang-sedang saja, beternak 100-200, hasilnya sudah ada dan profitnya lumayan bagus, berkelanjutan, maka saya fokuskan untuk bertambah banyak untuk populasi ayamnya. Kalau perkembangannya, menurut saya sendiri, ayam KUB perkembangannya sangat baik dan sangat bagus. Dan untuk lika-liku atau permasalahan di peternakan saya, yang mungkin di pemasarannya dulu. Karena pemasaran untuk di suatu usaha itu menjadi nilai penting. Dan saya baru memulai pemasaran waktu itu belum ada. Dan terlebih lagi di sini banyak sekali kompetitor yang lebih dahulu beternak daripada saya. Dan juga banyak PT yang lebih besar, menghasilkan DOC, menghasilkan pakan, dan menjual ayam pedaging juga, itu menjadi lawan saya. Akan tetapi dengan bertahapnya waktu dan istiqomahnya dalam suatu usaha, saya masih berlanjut tanpa menggeser suatu lawan, tanpa harus mengucilkan suatu lawan. Kita sama-sama membangun peternakan di Indonesia secara adil dan merata untuk ke seluruh masyarakat Indonesia. Di sini populasi saya kurang lebih sekitar 1.500 untuk di satu titik yang di Pedorenan. Saya juga ada beberapa titik lagi di Malingping, di Banten, dan juga ada di Depok. Kurang lebih total keseluruhan kami untuk produksi per bulannya itu adalah sekitar 6.000 ekor. Dan juga kita di sini baru memulai untuk penetasan DOC. Jadi kita menetaskan DOC juga, lalu kita besarkan, lalu kita jual indukannya, untuk masyarakat pun bisa beternak ayam KUB. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngelihat ayam KUB-nya, bagaimana ayam KUB untuk jenis yang besarnya ya. Mari kita lihat. Dan ini salah satu contoh pacak atau jagonya untuk ayam KUB. Untuk pakannya sendiri ya begini-gini, untuk pakan full fur kalau saya, jarang ada yang racikan. Racikan itu
menurut saya belum ahli untuk di bidang saya, gitu loh. Nah, untuk pemberian pakan DOC, dia ada kalau saya di pagi, siang, sore, dan malam. Untuk ukurannya tergantung populasi. Jika populasinya banyak, tentunya pemberian pakannya juga banyak. Tapi jangan terlalu banyak juga, karena pakan yang terlalu banyak untuk DOC itu bisa menyebabkan pakan yang terbuang. Kita akan rugi nanti, gitu. Dan salah satu ayam khas dari Balitnak juga adalah ayam sentul atau sentul seleksi, namanya sensi. Dia khususnya lebih banyak dominan berwarna putih atau corak trotol hitam untuk di dominan putih ayam sensi tersebut. Nah, ini contoh pacak sensi, dan juga bentar. Yo. Dan ini adalah salah satu karya bisnis yang baru menurut saya. Ayam KUB tidak harus selalu dipotong kok. Jika kita dirawat dengan baik, atau kita rawat ayam ini menjadi salah satu ayam yang bisa menjadi uang lebih, bisa dijadikan ayam hias. Salah satunya adalah ayam corak hitam ini. Di sini saya pernah menjual satu ekor ayam ke salah satu Majen TNI. Harganya senilai 1.300.000 untuk per ekor ayam seperti ini. Dan ini menjadi keuntungan yang baik jika misalkan kita mempunyai 1.000 populasi ayam seperti ini. Jika kita rawat dengan baik minimal 100, ya tentunya hasilnya juga sangat baik dong. Dan itu menjadi salah satu nilai jual kita. Wah, ternyata di farm kita tidak fokus untuk di KUB karkas saja, bisa juga menjadikan ayam hias. Inilah keunggulan ayam kampung asli Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh indukan KUB atau calon induk KUB yang berumur 6 bulan. Dia estimasi bertelur ayam KUB itu sekitar 5,5 bulan atau 6 bulan itu baru mulai bertelur. Akan tetapi di Tama Farm sendiri di umur segitu saya belum bisa untuk dijadikan ayam tetas atau DOC karena saya mengukur berat telur tersebut kurang, belum memenuhi, dan juga masih telur baru. Jadi saya belum berani. Nah, setelah periode kedua baru saya tetaskan di mesin tetas saya, begitu. Sekarang Tama Farm sendiri sudah memulai untuk penetasan DOC, memasarkan DOC. Lalu saya juga menjual karkas atau menjual dagingnya. Lalu yang ketiga saya juga menjual calon indukan atau indukan untuk dikembangbiakan oleh masyarakat sekitar ataupun di Indonesia. Kurang lebihnya di sini sekitar, kalau saya di Tama Farm umur 1,7 bulan atau 1 tahun 7 bulan itu sudah saya akhirkan. Saya jual daging. Saya melihat pertama dari kualitas telurnya, lalu juga tingkat reproduksi atau produksi telurnya sudah sedikit, maka saya akhirkan untuk ayam KUB. Pemasaran pertama tentunya kita pasarkan ke pasar atau masyarakat sekitar. Tentunya dengan ayam kampung sendiri, masyarakat tidak awam lagi khas dari rasa ayam kampung, lalu juga tekstur dan harganya pun masyarakat pun tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita pasarkan ke restoran atau rumah makan terdekat. Jangan yang jauh-jauh dulu, kita harus mencakup yang paling dekat dulu. Yang pertama, nanti kita akan bisa mengurangi cost dari bensin kita. Kan kita kan peternak mandiri, jadi kita harus menghitung semua secara terperinci. Lalu yang ketiga, setelah restoran sudah ada, kita jual juga ke media atau ke media mainstream sekarang seperti Facebook dan lain-lain kan. Nah, di sana juga menjadi ladang kita untuk media pemasaran. Selain kita menjual karkas atau ayam frozen, kita juga bisa menjual calon indukan. Untuk DOC sendiri, Tama Farm sekarang menjual satu box DOC kurang lebih 102 ekor, itu harganya sekitar 750.000 per box. Untuk ayam karkas kita menjual sekitar 45.000
per 8 ons. Untuk calon indukan, range harganya sekitar 90.000 sampai 150.000 untuk usia 5 bulan sampai ke 8 bulan. Kalau pakan sendiri, jujur saya tidak seperti peternak-peternak yang lain menggunakan pakan racikan. Karena saya sendiri belum sanggup untuk membuat suatu racikan dan membuat suatu formula yang menjadikan ayam saya tetap sehat. Saya tetap berfokuskan kepada pakan pabrik. Lalu juga untuk vitamin, saya jarang sekali menggunakan vitamin kimia atau dari pabrikan. Saya hanya menggunakan jamu-jamu seperti kunyit, temulawak, bawang putih, dan lain-lainnya. Dan selain pakan dan minuman menjadi kualitas untuk suatu ayam atau seekor ayam, kita juga harus menjaga kebersihan kandang, khususnya sanitasi air harus jauh dari kandang agar kandang tersebut tidak lembab dan tidak bisa menyebabkan penyakit kepada ayam. Dan tentunya ayam KUB sama seperti ayam kampung yang lainnya, jika terkena penyakit akan menyebar. Yang paling sering adalah di pancaroba ini adalah penyakit pilek atau snot atau CRD yang bisa menyebabkan ayam tersebut tertular ke yang lainnya. Dan dengan adanya sanitasi yang bersih, pakan yang rapi, minum dan juga yang bersih juga, itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada sekarang. Insya Allah seperti itu. Saya sendiri untuk menjual suatu indukan tentunya harus memiliki pasangan. Jadi oleh sebab itu, untuk calon indukan atau indukan saya tidak langsung disatukan untuk jagonya, karena ditakutkan nanti dia bertelur dan juga ada ayam yang belum siap bertelur. Ditakutkan adanya bisa dia berantem lah, namanya hewan kan gitu ya. Lalu juga bulu-bulunya juga bisa dimakan oleh yang lain. Jadi saya pisahkan. Dan untuk harganya pun beda-beda. Untuk harga pacak atau jago, calon indukan atau indukan itu berbeda-beda. Begitu. Untuk prospeknya sendiri, alhamdulillah saya selama ini terus menaik dan tetap ada untuk usaha ini. Bahkan investor pun makin banyak. Selain prospek yang bagus juga untuk di ayam KUB, saya berharap juga nih himbauan atau masukan untuk pemerintah. Dulu ada rumor katanya ada ayam kampung import yang akan masuk ke Indonesia. Tentunya ayam-ayam tersebut akan mengganggu, menurut saya akan mengganggu pasar ayam kampung lokal. Dan saya harap para peternak yang ada di Indonesia ini saling bergotong royong memasarkan ayam KUB tanpa harus bersenggol-senggolan, begitu. Untuk beternak ayam, mau itu ayam kampung asli ataupun ayam KUB ataupun ayam yang lainnya, khususnya hewan ya, tentunya kita memulai dari satu ekor pun bisa. Memulai dari 1 ekor DOC pun juga bisa. Tentunya apa yang kita pelihara harus sesuai dengan tujuan kita. Jika tujuan kita hanya hobi, 1 ekor pun cukup. Akan tetapi jika tujuan kita untuk usaha, 1 pasang itu adalah minimalnya. Mengapa saya bilang seperti itu? Ayam 1 pasang itu bisa memproduksi telur jika sudah sesuai umurnya. Dan telur tersebut akan menjadi DOC, sehingga DOC tersebut akan menjadi banyak populasi ayam kita dan bisa menjadi nilai jual untuk kita sendiri. Begitu. Untuk teman-teman milenial atau teman-teman anak muda ataupun yang lebih tua dari saya, beternak itu tidak terlalu jorok karena kita berfokus pada ayam yang tentunya pasti ada kotorannya. Beternak itu menjadi happy jika kita tahu caranya. Beternak itu juga bisa membuat suatu profit yang bagus untuk kita. Dan untuk teman-teman semua, jika kalian sudah jenuh seperti saya dulu, usaha di kantor, memajukan kesejahteraan kantor, kenapa kita tidak mencoba? Walaupun kita tidak memiliki ilmu yang secara langsung, kita bisa menanam saham ataupun kita bisa mempekerjakan orang yang bisa beternak, sehingga pada saat kita berhenti bekerja atau dikeluarkan dari pihak kantor, kita sudah siap untuk memulai suatu usaha itu apa, begitu. Jadi jangan gengsi, jangan malu, walaupun kita bermain ayam atau beternak ayam, tentunya insya Allah jika kita istiqomah dan kita jujur dalam usaha, hasilnya akan manis dan baik.
Bagi teman-teman yang memerlukan DOC, karkas, calon indukan atau indukan, ataupun membutuhkan jasa untuk konsultasi untuk peternakan, bisa datang ke saya di Sabta Pratama atau Tama Farm di Pedurenan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saya di sini tidak ada basic peternakan, akan tetapi saya mengetahui secara alamiah insya Allah bagaimana cara beternak yang benar, bagaimana cara membesarkan ayam dan menjual ayam yang baik, lalu juga bagaimana usaha kita tetap istiqomah walaupun modal kita tidak ada. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Agro Maritim, lalu like videonya dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Thank you.